Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Para nabi sendiri, meskipun mereka bicara di bawah panduan Allah, masih juga bisa melakukan kesalahan layaknya manusia lain. Seperti yang dilakukan pula oleh Nathan. Akan tetapi, Allah memperbaiki kesalahan sang nabi dengan sebuah bisikan rahasia ke dalam pikirannya. Janganlah pandang parasnya. Sungguh aneh bahwa Samuel yang telah dikecewakan sedemikian rupa oleh Saul, yang paras serta perawakannya membuatnya tampak unggul di mata manusia, masih juga begitu tergesa-gesa menilai seorang manusia dengan cara serupa. Apabila Allah hendak menyenangkan manusia, maka Ia akan memilih seorang yang elok perawakannya. Tetapi apabila Ia menghendaki seorang yang berkenan di hatinya, maka orang itu tidak akan dipilihnya berdasarkan apa yang kelihatan. Manusia menghakimi menurut apa yang dilihatnya, tetapi Allah tidak demikian. Tuhan melihat hati. Artinya, yang pertama, Allah mengenal hati dengan baik. Kita dapat mengetahui rupa manusia, tetapi Allah dapat mengetahui pribadi manusia yang sesungguhnya. Manusia melihat pada mata, demikianlah kata aslinya, dan bersuka atas kecemerlangan dan kegairahan yang dipancarkannya. Tetapi Allah melihat hati dan mengetahui pikiran dan niat hati itu. Yang kedua, Allah menghakimi manusia menurut hati. Kecondongan hati yang luhur, kudus, dan baik mendatangkan pujian bagi kita di mata Allah dan sangat berharga di matanya. Bukan penampakan yang gagah atau kekuatan serta kegagahan tubuh. Marilah kita senantiasa mengingat bahwa keindahan sejati adalah di dalam diri kita, yaitu manusia batinia kita. Dan marilah kita menghakimi dan menilai manusia sejauh kemampuan kita menurut hati dan budi pekerti dan bukan rupanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
yang telah memberi kepada kami napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa, buat kesempatan yang indah hari ini ketika Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar pun ya Bapa, kami akan memulai beragam kegiatan, aktivitas perjalanan kami. Sebelumnya kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami perdengarkan semakin mengingatkan kami untuk dapat menguji hati kami, menilai yang terbaik, sehingga kami pun dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, mulai dari anak-anak, orang tua, sampai para lansia, kaum janda dan duda, juga anak yatim. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kasih-Mu yang selalu menyertai dan melindungi. Kepada para jemaat-Mu yang di dalam perjalanan, biarlah kiranya Tuhan yang melindungi mereka di perjalanannya. Buat para jemaat-Mu yang sedang bekerja, Tuhan yang berkati pekerjaan mereka. Demikiannya juga Bapa, kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam posisi berlayar, kiranya Tuhan berkati mereka di tengah samudra dan lautan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan buat pergumulan yang sedang dialami para jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sedang di dalam proses pemulihan, seluruh perawatannya yang saat ini sedang dijalani, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan juga memberikan perpanjangan tangan-Mu, baik melalui obat, melalui rumah sakit, para dokter, semuanya menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk memberikan kesembuhan buat mereka. Ya juga Bapa, yang saat ini para jemaat-Mu yang dalam hari ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahannya, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, memberkati pekerjaan dan juga rumah tangga mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat gereja-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh pelayanannya, agar bertambah-tambah berkat dan juga karunia Tuhan baik di tengah-tengah gereja-Mu dan para jemaat-Mu. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas buat kita pada hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Shalom.